Soal yang pertama, wacana tentang Rumah Sakit Apung. Indonesia memiliki julukan sebagai negara kepulauan. Banyak pulau-pulau kecil di Indonesia yang kekurangan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, sebuah perkumpulan dokter berinisiatif untuk membuat rumah sakit apung sehingga warga di pulau terpencil dapat merasakan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini adalah gambar dari rumah sakit apung yang berbentuk kapal. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Dalam pengoperasiannya, rumah sakit apung melayani beberapa pulau kecil. Gambar di bawah ini merupakan rute perjalanan rumah sakit apung ke beberapa pulau. Di sini dari pulau A ke pulau D 15 km, kemudian A ke B 30 km, D ke C atau sebaliknya 22 km. Pertanyaannya, berdasarkan peta rute rumah sakit apung tersebut, berapakah jarak tempuh rumah sakit apung dari pulau B menuju pulau C? Yang ditanya ini ya, dari pulau B menuju pulau C. Untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama kita buat garis tegak lurus AB ini melalui C. Ini ya, dari C kita tarik garis ke bawah sehingga tegak lurus AB. Sekarang perpotongan ini kita kasih nama misalkan titik E. Perhatikan gambar, lihat segitiga BCE. BCE adalah segitiga siku-siku. Sekarang karena panjang AD adalah 15 km, maka jelas panjang CE juga 15 km ya. Ini berbentuk persegi panjang. Sekarang kita cari panjang BE. Karena CD 22 km, jelas AE juga sama 22 km. Kemudian karena AE adalah 22 km, maka BE ini dapat dicari. AB panjangnya 30 km. AB itu dari AE ditambah EB. Jadi jelas ya, untuk mencari panjang EB sama dengan 30 km dikurangi 22 km. Jadi panjang EB atau BE adalah 8 km. AB 30 km terdiri dari 22 AE ditambah 8 kilo EB. Sekarang kita mencari panjang BC. Tentu jelas ya, kalian harus ingat, harus menggunakan rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat berarti BC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyiku yang lain. Jelas di sini sisi penyikunya adalah 15 dan 8. Jadi BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sekarang dihitung 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. 225 ditambah 64. 289. Jadi jelas karena BC kuadrat sama dengan 289, maka BC ya tinggal akar 289. Sama dengan berapa? Mudah ya. Berapa dikali berapa sama dengan 289? Jelas jawabannya adalah 17. Isinya adalah 17 km. Soal yang kedua. Berdasarkan data,
Diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil 45 gram. Ini ya, satu telur kecil 45 gram, satu telur sedang 55 gram, dan satu telur besar 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan tersebut adalah 55 gram. Ini ya, seorang karyawan mengemas satu kemasan ada 10 butir dan rata-rata beratnya adalah 55 gram. Jadi dalam satu kemasan, kita hitung, ini tulis ya, satu kemasan jelas terdiri dari 10 telur, rata-ratanya adalah 55 gram. Maka berat satu kemasan adalah 550 gram ya. Ini terdiri dari 10 telur yang berat totalnya 550 gram. Kemudian kita lanjut. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah titik-titik. Ini ya, kita identifikasi dalam kemasan tersebut kan ada 10 telur. Di sini sudah diketahui satu telur besar. Berarti satu telur beratnya berapa? Karena telur besar adalah 65 gram. Berarti ada satu telur beratnya 65. Kita hitung 65 gram. Kemudian yang kedua, ada 5 telur sedang. Berarti 5 telur sedang, beratnya telur sedang adalah 55 gram. Jadi kita hitung 5 dikali 55, 275 gram. Dan ada 2 telur kecil. Berarti 2 telur. Karena kecil beratnya adalah 45 gram. Kita hitung berarti 90 gram. Jadi di sini diketahui sudah dikemas ada 8 telur ya. 1 telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil. Ternyata 8 telur ini kalau kita hitung beratnya adalah 65 ditambah 275 ditambah 90. Kita hitung ya. Berarti 275 ditambah 65 ditambah 90. Kita jumlahkan di sini 550 berarti 10 masih 1. 1 ditambah 7 8 ditambah 6 14 ditambah 9 2 3. Berarti 3 masih 2 di atas ya. 2 ditambah 2, 4. Jadi 8 telur yang sudah diketahui ini beratnya adalah 430 gram. Sekarang kita cari pilihannya ya. Karena sudah ada 8 telur, maka tambahan ini ya. Tambahan jelas ada 2 telur. 2 telur dengan berat 550 jumlah total dikurangi 8 telur yang sudah diketahui 430. Jadi 2 telur itu harus beratnya 120 gram ya. 550 sesuai pernyataan, kemudian dikurangi 430 dari 8 telur yang sudah disediakan. Sekarang kita lihat pilihan gandanya. 2 telur sedang. Karena sedang berarti 2 dikali telur sedang. Beratnya adalah 55 gram. 2 dikali 55 sama dengan 110
gram. Salah ya, karena yang diminta adalah 120 gram. Berarti pertama ini salah. Kemudian pilihan yang kedua, 2 telur besar. Berarti 2 dikali telur besar beratnya 65 gram. 2 dikali 65 sama dengan 130 gram. Berarti salah lagi ya, karena yang diminta adalah 120 gram. Sekarang pilihan yang ketiga, 1 telur besar. Telur besar adalah 65 ditambah dan 1 telur kecil adalah 45. 65 ditambah 45 adalah 110 gram. Ini juga salah karena yang diminta adalah 120 gram. Sekarang pilihan yang terakhir, 1 telur besar berarti 65 ditambah 1 telur sedang 55 ya. 55 sama dengan berapa? 65 ditambah 55 sama dengan 120 gram. Jadi jelas jawaban yang benar adalah D karena beratnya 120 gram. Soal yang ketiga. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Kita garis bawah ya. Berarti setengah kilogram cabai rawit harganya Rp35.000. Oke, kita tulis yang diketahui. Harga setengah kilogram dari cabai rawit, kita simpulkan C, adalah Rp35.000. Ini ya, setengah C sama dengan 35.000. Artinya setengah dikali C sama dengan 35.000 ya. Berarti C sama dengan, karena di kiri dikali setengah, jika kita pindah ke kanan maka menjadi dikali 2 ya. Di kiri dikali 1/2, di kanan sama dengan menjadi dikali 2/1 ya. Berarti 2/1 dikali 35.000 sama dengan 70.000 ya. Oke. Jadi karena setengah kilogram cabai rawit adalah 35.000, jelas harga 1 kilogram cabai rawit adalah 70.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit 21/4 kg, total harga yang harus dibayar ibu adalah titik. Ya, gampang ya. Berarti tinggal 21/4 dikali harga per kilonya adalah 70.000. Oke. Berarti total harga kita hitung di sini. Total harga. Karena yang dibeli adalah 2/4, maka tinggal 2/4 dikali 70.000 rupiah. Kita jadikan pecahan biasa ya. 21/4 menjadi 2 dikali 4, 8 ditambah 1, 9/4 dikali 70.000. Oke. Kita hitung 9 dikali 70.000, 630.000 dibagi 4. Berapa? Kita hitung ya. 630.000 dibagi dengan 4. 6 dibagi 4 berarti 1. 4 kita kurangi 2. 2 turun berarti 3. 23 dibagi 4 dapat 5 ya. 5 dikali 4 20, kita kurangi lagi berarti 3. Nolnya turun, 30 dibagi 4 7, kita kalikan berarti 28. Kemudian 30 dikurangi 28 2, nolnya turun, 20 dibagi 4 5. Ini 20, pas ya 0 ya. Di sini masih ada 2 nol. Berarti 630.000 dibagi 4 adalah 157.500. Jadi harga 21/4 kg adalah
Rp157.500.